وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan tafsir juz amma, tafsir juz 30. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Zalzalah. Maka pada pertemuan kita kali ini kita masuk di surat yang baru, yaitu surat Al-Bayyinah. Dan surat Al-Bayyinah adalah surat Madaniyah yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan dari sini nanti kita fahami bahwa juz 30 memang mayoritas surat-surat di juz 30 itu adalah Makkiyah. Kebanyakan adalah ayat-ayat, surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Tetapi ada beberapa surat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW dan ditaruh di dalam juz 30. Seperti surat An-Nasr, kemudian surat ini Lam Yakun atau surat Al-Bayyinah. Jadi surat Al-Bayyinah itu adalah surat dinamakan dengan Madaniyah, diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Allah Ta'ala berfirman, kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, baik dari golongan ahlul kitab atau dari golongan orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata yaitu Al-Quran. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Buktinya adalah seorang Rasul yang diutus dari Allah Ta'ala, dan Rasul ini datang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran itu ada kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tidaklah orang-orang ahlul kitab mereka bercerai-berai, mereka berselisih, mereka berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan baginya agama semata, dalam kondisi hanif. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan supaya mereka menegakkan sholat dan membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
mereka akan mendapatkan surga Aden di sisi Tuhan mereka yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Ta'ala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi surat ini atau surat Al-Bayyinah ini menceritakan tentang kondisi orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir. Bagaimana kondisi mereka ketika datang kepada mereka bukti nyata akan kebenaran Nabi dan Rasul. Rupanya bukti yang jelas yang dibawa sama Nabi dan Rasul tidak menambah keimanan mereka, tetapi malah menambah kekufuran mereka. Sehingga nanti manusia terbagi menjadi dua setelah datang petunjuk kepada mereka. Ada yang beriman dan beramal soleh. Ada juga nanti orang-orang yang sudah tahu tentang kebenaran, tetapi mereka lebih memilih kekufuran. Dan surat Al-Bayyinah ini diturunkan oleh Allah Ta'ala, itu ada sebabnya. Dinamakan dengan asbabun nuzul. Dan sebabnya itu karena ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sempat dia itu muncul keraguan dalam hatinya. Disebabkan karena Al-Quran itu cara bacanya beda-beda. Yaitu yang ini bacanya seperti ini, yang ini bacanya seperti ini, dan semuanya benar. Sampai akhirnya dia itu ragu akan kebenaran Al-Quran. Apakah Al-Quran itu benar dari Allah atau tidak? Setelah itu Allah turunkan surat ini sebagai jawaban terhadap keraguan Ubay bin Ka'ab. Setelah itu ketika diturunkan, Nabi Muhammad diperintahkan untuk membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Sampai akhirnya Rasulullah datang kepada Ubay bin Ka'ab. Setelah itu dibacakan surat ini. Sampai akhirnya nanti Ubay bin Ka'ab menangis karena namanya disebut sama Allah Ta'ala, walaupun tidak dicantumkan namanya di Al-Quran. Tetapi sampai Allah turunkan sebuah ayat sebagai jawaban akan keraguan di hati dia. Sebagaimana ada banyak riwayat yang menceritakan masalah ini. Ada riwayat, saya bacakan beberapa riwayat. Ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hayyah Al-Badri, yaitu Malik bin Amr bin Thabit Al-Ansari. Beliau berkata, "Lamma nazalat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab." Ketika diturunkan surat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab sampai akhir surat ini, qala Jibril, maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an tuqri'aha Ubayyan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk membacakan surat ini kepada Ubay. Yaitu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kamu supaya kamu datang kepada Ubay dan bacakan surat ini akan jawaban pertanyaan di hati dia. Faqala Nabi SAW li Ubay. Akhirnya ketika diturunkan ayat ini, Rasulullah datang kepada Ubay bin Ka'ab. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Inna Jibril amarani an uqri'aka hadhihi surata." Sesungguhnya Jibril memerintahkan kepada saya untuk membacakan surat ini kepada engkau. Qala Ubay, maka akhirnya Ubay bertanya sama Rasulullah, "Qad dzukirtu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, apakah nama saya disebut? Yaitu Allah itu menyebutkan nama saya, yaitu Muhammad, bacakan surat ini kepada Ubay, yaitu nama Ubay itu disebut. Qala na'am, maka Rasulullah mengatakan, "Iya, nama kamu disebut." Fabaka Ubayyun, akhirnya Ubay bin Ka'ab menangis ketika mendengar bahwa namanya disebut sama Allah Ta'ala. Di dalam hadis yang lain dari Ubay bin Ka'ab sendiri, dan nanti Ubay bin Ka'ab ini termasuk sahabat paling mumpuni dalam Al-Quran. Ahli Qurannya sahabat itu Ubay bin Ka'ab.
Beliau sendiri bercerita, kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada saya, innallaha amarani an uqri'a alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku supaya aku membacakan kepada engkau Al-Quran wa Ubay. Qala faqara'a, maka Rasulullah membacakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Faqara'a fiha, setelah itu Rasulullah itu membaca surat itu. Ketika Rasulullah selesai membaca, setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Ubay, walau anna ibna Adam sa'ala wadiyan min malin, jika manusia meminta kepada Allah satu lembah emas, fa'u'tiyahu, kemudian orang itu diberikan sama Allah satu lembah emas, la sa'ala thaniyan, niscaya dia akan minta yang kedua. Walau sa'ala thaniyan fa'u'tiyahu la sa'ala thalithan, jika hamba itu dikasih yang kedua, punya dua lembah, niscaya dia akan minta yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibna Adam illa turab, yang menghentikan tamaknya manusia dari dunia itu adalah tanah kuburan. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah Ta'ala akan menerima tobat bagi siapa yang bertobat. Wa inna dzalika ad-dinu indallahil hanifiyah, dan sesungguhnya agama yang diterima sama Allah itu hanya agama yang hanif, ghairal musyrikati walal yahudiyati walal nasraniyah, bukan agama musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Wa may yaf'alu khairan falam yakfurhu, siapa yang ingin berbuat kebaikan maka jangan sekali-kali dia kufur kepada Allah Ta'ala. Intinya kalau kita pahami di sini, intinya bahwa surat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai jawaban terhadap Ubay bin Ka'ab. Kenapa diturunkan kepada beliau? Karena ada sebabnya, yaitu kenapa kok sampai Nabi Muhammad diperintahkan untuk membacakan surat ini kepada beliau, kepada Ubay bin Ka'ab. Ini ada apa? Maka ada sebuah alasan. Jadi alasannya itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Nasai. Ada sebuah cerita, karena qad ankara ala Abdullah bin Mas'udin qira'ata syai'in minal Qur'an. Jadi ceritanya itu, sebabnya itu kenapa kok Ubay yang perintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk membacakan itu kepada Ubay. Karena Ubay ini, beliau sempat ribut sama Abdullah bin Mas'ud. Ubay bin Ka'ab ini sempat ribut sama Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena dia itu mengingkari bacaan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat senior, Ubay bin Ka'ab juga sahabat senior. Tetapi kalau dilihat dari pakarnya Quran, Ubay bin Ka'ab lebih pakar. Sehingga nanti ketika Nabi Muhammad itu ketemu sama Ubay bin Ka'ab pernah ditanya, wahai Ubay, ayat apa yang paling besar dalam Al-Quran? Maka Ubay mengatakan ayat kursi. Setelah itu Rasulullah memukul dadanya Ubay, kemudian mengatakan, selamat akan ilmu yang kamu dapatkan wahai Ubay. Sampai nanti ketika zaman Umar dikumpulkan salat tarawih berjamaah, itu imamnya Ubay. Karena memang Ubay bin Ka'ab itu pakarnya Quran. Nah, sempat terjadi masalah antara Ubay dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud membaca sebuah surat, diingkari sama Ubay. Ubay mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, saya membaca surat itu nggak seperti itu. Nabi Muhammad ngajari saya Quran nggak seperti itu. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Ka'ab mengingkari Abdullah bin Mas'ud qira'ata syai'in minal Qur'an, di mana Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran ala khilafi ma aqra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bacaannya Abdullah bin Mas'ud beda dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah kepada beliau, kepada Ubay. Akhirnya Ubay bin Ka'ab ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan, ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud membaca Quran beda dengan apa yang kau ajarkan kepada saya. Maka Rasulullah mengatakan, oh kamu baca. Wahai Ubay, silakan kamu baca. Akhirnya Ubay membaca. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud suruh baca. Wahai Abdullah bin Mas'ud, coba kamu baca. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud juga membaca. Maka Rasulullah mengatakan, ahsanta, benar. Yaitu Ubay, bacaan kamu benar. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacaan kamu benar. Asabta, benar semua. Kilakuma muhsin, Rasulullah mengatakan semuanya benar. Fala takhtalifa, maka jangan ribut setelah ini.
Akhirnya kata Ubay bin Ka'ab setelah masalah ini, yaitu ketika selesai ada masalah ini, maka beliau itu mulai ada sesuatu dalam hatinya, sehingga beliau mengatakan fa akhadhani minasyakki wala idh kuntu fil jahiliyah. Kata Ubay sendiri mengatakan, beliau mengatakan setelah kejadian itu beliau mengatakan, akhirnya tiba-tiba muncul dalam hati saya itu keraguan akan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran sebagaimana dulu saya ketika masa jahiliyah. Yaitu kenapa kok saya bacanya ini, Abdullah bin Mas'ud baca ini semuanya benar. Akhirnya pas saya itu ragu, ini itu Al-Quran atau bukan, ini firman Allah atau bukan. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadrihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui kok saya itu kayak ada keraguan di dalam kebenaran Al-Quran, maka Rasul itu datang ke saya, kemudian Rasul itu memukul dada saya, dipukul dada saya, fafattu araqan, sampai akhirnya saya berkeringat, bercucuran keringat saya. Faka'anna ma anzuru ila Allahi faraqan, ketika saya itu bercucuran keringat, saya melihat Rasulullah, saya itu seakan-akan melihat Allah dalam kondisi ketakutan, yaitu ketika seperti itu. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Jibril atahu, yaitu Rasulullah itu datang kepada Ubay, kemudian memegang dadanya Ubay dan dipukul dadanya Ubay sampai akhirnya Ubay itu bercucuran keringat. Setelah itu Ubay mulai muncul rasa takut kepada Allah Ta'ala. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Ubay, tadi Jibril datang kepada saya, kemudian Jibril mengatakan kepada saya, innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala harfin. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada saya untuk membacakan kepada umatku Al-Quran dengan satu logat, Akhirnya saya ketika diturunkan satu logat saja, jadi logatnya cuma satu. Fakultu, maka saya berkata, as'alullaha mu'afatihi wa maghfiratahu. Akhirnya saya minta sama Allah Ta'ala pengampunan, saya minta sama Allah keselamatan. Ketika saya minta terus sama Allah Ta'ala, faqala ala harfain. Setelah itu Allah memberikan kemudahan bagi saya, akhirnya diturunkan dengan dua logat. Falam yazal hatta qala, kemudian Rasulullah minta lagi sama Allah Ta'ala, minta pengampunan, kemudian minta terus sampai akhirnya diberikan, sampai kata Rasulullah mengatakan, innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala sab'ati ahruf. Sampai akhirnya Al-Quran itu bisa dibaca dengan 7 huruf. 7 huruf itu 7 logat. Sehingga siapa saja yang membaca dengan logat-logat ini semuanya benar. Semuanya benar. Cuma memang di kita itu gak dikenal dengan logat-logat seperti itu. Di kita itu ya qiraah yang kita kenal ya qiraah Hafsah ini. Hafiz qiraah kita. Nanti tapi qiraah yang lain beda. Nanti qiraah yang lain beda. Nanti kalau kita mempelajari qiraah itu nanti macam-macam, bacaannya beda-beda. Dan itu semuanya benar. Semuanya benar. Maka ketika diturunkan seperti ini, akhirnya Rasulullah mendatangi Ubay. Ketika mendatangi Ubay, kemudian dibacakan surat ini, surat Al-Bayyinah. Maka setelah itu Ubay ini hilang rasa ragu, rasa ketidakpercayaan terhadap Al-Quran hilang. Setelah itu dia menjadi orang yang mukmin sejati. Sehingga intinya kalau kita perhatikan di sini, intinya bahwa ayat ini sebenarnya diturunkan kepada jawaban Ubay bin Ka'ab ketika beliau bingung, kenapa kok Al-Quran saya baca benar dan Abdullah bin Mas'ud juga benar, padahal keduanya beda cara bacanya. Maka diingatkan sama Rasulullah, memang awalnya itu satu, cara baca itu cuma satu, tapi Rasulullah minta lagi sama Allah Ta'ala, akhirnya dibikin 2. Setelah itu Rasulullah minta terus sampai akhirnya ada 7, sampai sekarang itu ada 10 qiraah. Sekarang itu sampai ada 10 qiraah, dan itu nanti akan dipelajari kalau kita sudah masuk di ilmu sanad. Itu biasanya nanti seperti itu. Sehingga intinya setelah itu Rasulullah datang, kemudian Rasulullah itu membaca, maka disebutkan suhufum mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah, yaitu disebutkan lafadznya jamak semua. Jadi Rasul itu datang membacakan lembaran-lembaran yang suci, di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Yaitu bukan hanya satu kitab, tetapi ada beberapa macam bacaan kitab.
Ya, itu menunjukkan bahwa intinya Al-Quran ini walaupun beda cara membacanya, itu nanti cuma logatnya, karena logatnya orang Arab itu beda. Dan itu ya sebenarnya gak jauh dengan kita lah, tidak jauh dengan kita. Bahasa Jawa walaupun sama-sama Jawa, tetapi nanti logatnya beda. Logatnya beda, demikian juga nanti ada beberapa cara baca yang beda, itu bisa beda. Demikian juga di Arab rupanya seperti itu. Sehingga kalau kita membaca wadduha, itu kan di kita wadduha wal laili idza saja. Nanti ada beberapa qiraah bacanya wadduhi. Wadduhi. Dan itu memang logat. Seperti kalau saya belajar sama beberapa guru saya di Yaman itu, ngikuti logatnya logat Mesir. Logatnya itu logat Mesir. Kalau biasanya kalau qola itu pakainya qaf. Qaf itu yang bacanya qol. Tapi ada beberapa logat itu pakainya qol. Qol gitu. Sehingga kalau kita itu awal kesana itu bingung, ini apa nih bahasa seperti ini. Kenapa? Karena rupanya logatnya itu beda-beda. Nah itu kalau kita biasa ketemu sama orang Arab biasa seperti itu. Maka itu intinya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 logat. Diturunkan dengan 7 logat sampai akhirnya ditetapkan sama Allah Ta'ala, sampai akhirnya sekarang malah menjadi 10. Dan semuanya benar. Kita membaca ini benar, baca ini benar, membaca ini benar. Nah itu nanti kalau kita ketemu sama orang-orang seperti Afrika, orang-orang Afrika, Aljazair, demikian juga orang-orang Afrika, itu bacanya beda dengan bacaan kita. Bacanya bisa beda. Nanti kalau kita sering mungkin lihat YouTube lah, kita lihat YouTube itu nanti coba bacaan orang-orang Afrika itu nanti beda bacanya itu. Ada beberapa lafaz-lafaz yang berbeda. Maka bahkan terkadang beberapa perbedaan lafaz itu akhirnya membedakan tentang hukum. Sehingga nanti terjadi perbedaan hukum disebabkan karena perbedaan cara membaca Al-Quran, sampai akhirnya nanti berbeda hukumnya. Dan ini kalau kita perhatikan tadi cerita tadi, ini menunjukkan keutamaan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu adalah seorang sahabat sejati, sahabat yang mulia, sampai akhirnya dijuluki sebagai sahabat yang paling pandai terhadap Al-Quran. Kita masuk di surat yang akan kita bahas, yaitu surat Al-Bayyinah. Allah Ta'ala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, munfakina, mereka tidak akan meninggalkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka yakini, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka petunjuk yang jelas. Di sini kalau kita perhatikan, di sini ada sebuah faidah penting tentang apa sih bedanya antara kafir dan musyrik. Apa sih bedanya antara kafir dan musyrik itu apa? Disebutkan di sini dua-duanya. Disebutkan di dalamnya itu dua-duanya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrik, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kufur itu lebih cakupannya lebih luas daripada syirik. Maka kita katakan bedanya antara kafir dan musyrik ini apa? Setiap orang kafir, setiap orang musyrik itu kafir, tetapi tidak setiap orang kafir itu musyrik. Seperti kita katakan Nabi dan Rasul, setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Kenapa? Karena Nabi itu lebih luas cakupannya. Nabi-nabi pilihan itu nanti akan diangkat menjadi Rasul. Tidak semua Nabi nanti diangkat menjadi Rasul. Sehingga kita katakan semua Rasul pasti Nabi, tetapi tidak semua Nabi itu Rasul. Demikian juga kita katakan seperti semua orang musyrik pasti kafir, tetapi tidak semua orang kafir itu musyrik. Jadi kufur itu apa? Kufur itu lawan dari Islam. Orang yang keluar dari Islam itu namanya kafir. Orang yang keluar dari Islam namanya kafir. Orang yang keluar dari Islam itu sebabnya banyak. Dinamakan dengan nawaqidul Islam. Penyebab orang keluar dari Islam itu ada yang terkadang syirik. Ya, syirik itu menduakan Allah Ta'ala. Terkadang di situ terjadi kesyirikan, sehingga dia keluar dari Islam gara-gara kesyirikan. Tetapi terkadang dia itu menjadi orang kafir itu karena sebab yang lain. Contohnya juhud. Juhud itu seperti orang ateis. Orang ateis nggak musyrik mereka, karena mereka nggak mau menyembah sama Allah Ta'ala. Tidak ada keyakinan, bahkan dia tidak meyakini Tuhan sama sekali. Sehingga dia dinamakan dengan kufrul juhud. Kufurnya orang-orang yang ingkar, tidak menetapkan Tuhan. Dia musyrik enggak, dia enggak musyrik karena dia enggak menduakan Allah Ta'ala. Tetapi orang-orang ateis itu kafir. Contoh lagi seperti orang yang istihza terhadap agama, orang yang mengolok-olok agama. Dia tidak musyrik,
dia tidak musyrik. Musyrik itu apa? Musyrik itu cakupan khusus. Jadi musyrik itu cakupan khusus, sedangkan orang yang istiza dia tidak musyrik dia, tetapi dia kufur. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan sebab orang itu kafir itu banyak sekali sebabnya. Nanti dibahas nanti oleh para ulama fikih di dalam hukum namanya ahkamur riddah. Hukum-hukum yang membuat orang itu keluar dari Islam. Atau kalau kitabnya sering dinamakan dengan nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Tapi kalau di kitab fikih biasanya nanti babnya itu dinamakan dengan ahkamur riddah, yaitu bab yang berkaitan dengan orang yang murtad dari agama. Itu nanti ada beberapa perkara yang membuat orang itu murtad, dan itu jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya banyak. Nah, jadi intinya kufur itu lebih luas. Kufur itu lebih luas. Sedangkan syirik itu cuma satu saja. Satu saja, yaitu penyebab dia itu keluar dari Islam karena dia itu menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu syirik itu seperti itu. Jadi syirik itu apa? Kalau syirik itu taswiyatu ghairillah billah fi khosaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan ciri khususnya Allah Ta'ala. Selain Allah itu semua selain Allah Ta'ala, baik itu malaikat disamakan dengan Allah, Nabi, Rasul samakan dengan Allah, wali samakan dengan Allah, pohon, batu besar, penjaga lautan, penjaga gunung disamakan dengan Allah Ta'ala. Maka itu namanya syirik. Tapi syirik itu dalam apa? Dalam perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah Ta'ala. Perkara yang khusus bagi Allah itu ada 3. Sehingga siapa yang menyamakan Allah dalam satu dari 3 perkara ini, maka dia telah berbuat kesyirikan. Yang pertama, ciri khusus bagi Allah tadi, yang pertama, Allah itu memiliki sifat ketuhanan, dinamakan dengan rububiyah, dinamakan dengan ketuhanan. Maka siapa yang meyakini ada Tuhan selain Allah, maka dia syiriknya dalam bab rububiyah. Tuhan itu apa? Tuhan itu, rububiyah itu yang menciptakan, mengatur, dan menguasai. Itu namanya Tuhan. Jika ada orang yang meyakini ada yang menciptakan selain Allah, ada yang menurunkan air hujan selain Allah Ta'ala, ada yang memberikan rezeki selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Syiriknya dia di mana? Syiriknya dia itu dalam syirik rububiyah namanya. Dinamakan dengan syirik rububiyah. Contohnya misalkan terjadi bencana. Kemudian ada orang yang meyakini bencana ini terjadi karena penjaga gunung ngamuk. Penjaga gunungnya itu marah, sehingga mendatangkan musibah itu karena penjaga gunung. Maka dia syirik. Syiriknya dalam masalah apa? Dalam masalah rububiyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat khusus Allah itu yang kedua namanya sifat peribadatan, yaitu Allah itu satu-satunya zat yang layak untuk disembah. Maka siapa yang menyembah selain Allah, maka dia jatuh pada syirik uluhiyah. Dinamakan dengan sifatnya itu namanya uluhiyah. Contohnya misalkan orang itu menyembelih itu ibadah. Menyembelih itu harus ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Siapa yang menyembelih untuk mengagungkan pohon besar, lautan, atau sedekah gunung, maka dia telah jatuh pada perbuatan syirik. Syiriknya dalam bab apa? Syiriknya dalam bab uluhiyah, bukan rububiyah. Dalam bab namanya uluhiyah. Ada orang yang berdoa itu ibadah. Doa harus ditujukan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh doa itu kepada penghuni kubur, walaupun yang dikubur itu Nabi Muhammad atau orang soleh, siapa saja nggak boleh. Karena minta itu hanya kepada Allah Ta'ala, berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Siapa yang mintanya kepada wali yang dikuburkan, atau orang soleh, atau nabi, maka dia telah jatuh pada perbuatan syirik. Syiriknya dalam apa? Syirik dalam masalah uluhiyah. Kemudian yang ketiga, sifat khusus bagi Allah yang ketiga adalah sifat nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki ciri khusus, yaitu Allah memiliki nama-nama yang indah, dinamakan Asmaul Husna. Allah juga memiliki sifat-sifat yang mulia. Maka siapa yang menyamakan nama atau sifat dengan Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Contohnya misalkan ada orang memberikan nama kepada dirinya atau yang lain dengan nama-nama Allah Ta'ala. As-Sayyid, itu bahaya. Nama-nama seperti ini bahaya. As-Sayyid, As-Syahid, kemudian Al-Malik, dan yang lainnya itu bahaya. Kenapa? Karena ini nama milik Allah Ta'ala. Apalagi pakai alif wal lam, itu tidak boleh kecuali hanya Allah Ta'ala. Siapa yang memakai nama itu untuk selain Allah, berbuat syirik dalam masalah nama-nama Allah Ta'ala. Atau yang menyamakan sifat
sifatnya disamakan dengan sifatnya Allah Ta'ala. Maha, misalkan ada orang maha, fulan itu adalah maha melihat. Ini bahaya, seperti ini bahaya. Kalimat maha ini bahaya, karena itu hanya puncak. Nah itu kalau menyamakan sifat, apa orang mengatakan tangan Allah itu kayak tangan saya, apalagi Allah itu menitis dalam diri saya sehingga saya itu titisan Tuhan. Ini bahaya orang Jawa seperti ini, karena dia menyamakan sifat Allah dengan sifat dirinya atau sifat makhluk. Itu berbuat syirik dalam masalah sifat Allah Ta'ala. Nah itu syirik itu nanti khusus berkaitan dengan Allah Ta'ala, temanya itu namanya syirik. Sedangkan kufur itu banyak sekali. Kufur itu banyak sekali. Maka kita katakan apa bedanya antara kufur dan syirik? Kita katakan setiap syirik, setiap kufur, jadi setiap musyrik itu pasti kafir, dan tidak setiap kafir itu musyrik. Jadi orang kafirnya itu bisa sebabnya syirik atau bisa dengan sebab-sebab yang lain. Maka kita katakan setiap orang musyrik pasti kafir. Tapi tidak semua orang kafir itu mesti musyrik, karena bisa orang itu kufur karena sebab yang lain. Sehingga kalau kita sebutkan di sini Allah Taala mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrik dibedakan sama Allah di sini. Orang kafir itu berarti ada yang dia itu ahlul kitab, ada yang dia itu orang musyrik. Ahlul kitab ini siapa? Ahlul kitab itu dua. Ahlul kitab yang sampai kepada kita itu cuma dua, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sedangkan orang musyrik selain mereka berarti seperti Hindu, Buddha, Konghucu, seperti apa saja selain mereka, orang-orang Yahudi, Nasrani, maka mereka itu orang-orang musyrik. Kenapa kok dibedakan di sini antara ahlul kitab dan orang musyrik itu dibedakan? Karena memang berbeda hukumnya. Orang-orang ahlul kitab mereka punya kitab suci. Orang Yahudi mereka punya Taurat, orang Kristen punya Injil, dan itu kitab suci yang Allah turunkan dari atas langit kepada nabi dan rasulnya mereka. Cuma mereka sudah merubah dengan tangan mereka. Sedangkan orang-orang musyrik mereka tidak punya kitab suci yang diturunkan dari Allah Ta'ala. Mereka mungkin punya kitab induk tentang agama mereka, cuma itu bukan kitab atau wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga berbeda itu kalau maka seringnya dinamakan dengan samawi. Yahudi, Nasrani, Islam itu termasuk agama samawi. Apa itu samawi? Itu yang diturunkan dari atas langit. Sedangkan agama-agama yang lain mungkin agama ini bikinan manusia. Bikinan manusia bukan dari wahyu dari Allah Ta'ala, tapi dibikin sama orang. Sehingga mungkin ada orang yang besar, ada orang yang hebat, yang dia punya kepercayaan sendiri, kemudian diikuti sama banyak orang. Setelah itu muncul sebagai agama, dan itu mungkin seperti itu mungkin. Jadi intinya kalau kita pahami di sini berarti intinya ahlul kitab dan musyrik itu berbeda. Demikian juga nanti ada hukum yang membedakan. Kalau orang ahlul kitab, sembelihan mereka boleh kita makan. Orang Yahudi, orang Nasrani kalau menyembelih binatang, maka boleh kita memakan binatang itu. Tapi kalau sembelihan orang musyrik nggak boleh. Orang Hindu, orang Buddha kalau menyembelih, maka binatangnya bangkai, tidak boleh kita memakannya. Yang kedua, hukum yang berbeda juga itu wanita orang Kristen dan Yahudi atau orang ahlul kitab boleh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Yaitu laki-laki muslim itu boleh menikahi mereka. Boleh menikahi wanita Kristen atau menikahi wanita Yahudi, boleh. Tapi nanti tetap ada persyaratan. Itu nanti persyaratannya dibahas di bab fikih. Sedangkan orang-orang musyrik, wanita-wanita musyrikah, maka tidak boleh dinikahi. Siapa laki-laki muslim yang menikah dengan wanita musyrikah, maka akad nikahnya batal dan itu dianggap sebagai perzinaan. Karena itu tidak dinamakan pernikahan, karena batal. Yang boleh menikah itu dengan wanita Kristen, boleh. Sampai ketika akad pun wanitanya masih belum masuk Islam, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Akad nikah dalam kondisi laki-lakinya muslim, perempuannya Kristen, boleh nggak? Boleh, boleh. Tetapi kalau dibalik, yang Kristen itu laki-lakinya, perempuannya muslimah, maka hukumnya batal. Hukumnya batal. Maka itu nanti ada namanya letting atau level. Jadi dalam agama kita itu nggak ada namanya kufu, tidak ada namanya kasta. Semuanya sama dalam agama kita, kecuali dalam dua perkara. Kasta itu diakui dalam agama kita dalam dua perkara saja.
Sehingga kalau sudah ini beda kasta, ya berarti sudah beda rating, beda level. Apa dua perkara itu? Yang pertama, antara Islam dan kufur. Antara Islam dan kufur itu sudah tidak satu kasta lagi. Sehingga kalau seandainya ada seorang laki-laki perempuan, suami istri, mereka semuanya orang kafir. Setelah itu qadarullah, istrinya masuk Islam. Istrinya masuk Islam, suaminya tidak mau masuk Islam. Maka secara otomatis mereka cerai. Itu secara otomatis mereka cerai. Kenapa cerai? Karena sudah tidak satu kasta lagi. Sudah tidak satu rating. Yaitu tidak satu level lah. Sehingga otomatis cerai. Siapa yang tidak bercerai setelah itu, wanitanya sudah muslimah, masuk Islam, laki-lakinya masih kafir, maka berarti pernikahannya batal. Sehingga kalau terjadi hubungan, maka itu dinamakan zina, dianggap perzinaan. Karena secara otomatis itu sudah berpisah. Kemudian yang kedua, kasta yang kedua yang diakui dalam agama kita itu antara merdeka dan budak. Antara merdeka dan budak. Laki-laki merdeka boleh nggak menikahi budak? Hukumnya haram. Kecuali dalam kondisi nanti tertentu, nanti dibahas di dalam fikih ada. Kecuali ada beberapa kasus atau persyaratan, kalau terpenuhi syarat-syarat ini menikahi wanita budak itu boleh. Tetapi kalau kalau syaratnya nggak terpenuhi, misalkan masih ada wanita yang lain merdeka masih ada, maka tidak boleh. Seperti misalkan ada orang dia pengen menikah nggak punya uang, adanya cuma budak, uang nggak ada, atau dia ada uang tapi wanita merdeka nggak ada yang muslimah, yang ada cuma budak, maka boleh menikah budak. Tetapi hukum asalnya apa? Menikahi budak itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena tidak satu rating, tidak satu kasta. Tidak satu kasta. Maka itu ketika misalkan suami istri mereka budak, suami istri budak semua. Tiba-tiba yang istri dimerdekakan sama tuannya, yang istrinya, suaminya tidak. Maka secara otomatis mereka sudah beda kasta. Maka wanita itu langsung boleh minta cerai kepada suaminya. Yaitu dia boleh minta cerai langsung boleh. Maka menunjukkan berarti apa? Berarti beda memang antara ahlul kitab dengan musyrik itu beda berkaitan dengan wanita. Berkaitan dengan wanita mereka. Maka boleh laki-laki muslim menikahi dengan wanita ahlul kitab, Kristen atau Yahudi, tetapi tidak boleh menikahi wanita musyrikah. Kalau wanita musyrikah, maka pernikahannya batal. Cuma kalau dibalik tidak dibolehkan. Yaitu kalau yang lakinya itu yang kafir, maka tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Menikah dengan wanita muslimah, maka pernikahannya batal. Pernikahannya batal dan itu dianggap perzinaan. Allah Ta'ala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang petunjuk kepada mereka, petunjuk yang nyata. Apakah ketika datang kepada mereka petunjuk yang nyata setelah itu mereka beriman? Enggak juga. Tidak juga. Kenapa? Karena terkadang kesombongan orang yang menghalangi dia itu untuk menerima hidayah. Sekarang yang mereka tunggu itu apa sih? Mereka itu mau beriman, nunggunya apa? Mereka itu menanti datangnya Rasul. Mereka itu menanti datangnya Rasul kepada mereka. Nah, itu Allah Ta'ala mengatakan, apa sih petunjuk supaya mereka itu bisa meninggalkan agama mereka itu apa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang Rasul yang datang dari Allah Ta'ala untuk membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Ketika datang Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu ditunggu sama mereka, Nabi Muhammad datang memberikan penjelasan yang gamblang, malah mereka tambah kufur kepada Allah Ta'ala. Sehingga terkadang perlu difahami, terkadang ada orang yang kafir itu bukan karena dia itu nggak tahu kebenaran. Banyak orang yang kafir itu mereka itu tahu kebenaran. Mereka itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan mereka itu menganggap agama mereka itu salah. Cuma bertanya, kenapa kok mereka itu nggak keluar dari agama mereka dan mereka itu mencari agama yang benar? Karena itu butuh hidayah. Orang bisa meninggalkan keyakinan yang lama, kemudian setelah itu dia itu mau masuk keyakinan yang baru, itu tidak mudah. Butuh kebesaran hati. Demikian juga butuh hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga jarang yang bisa. Kecuali
orang-orang yang Allah telah berikan hidayah, dan kebanyakan orang-orang yang diberikan hidayah itu adalah orang-orang muda, anak-anak muda. Itu lebih cepat untuk menerima kebenaran daripada orang tua. Sehingga kalau kita perhatikan, kenapa kok orang-orang kafir Quraisy yang tua-tuanya itu jarang sekali yang masuk Islam? Karena bukan mereka itu nggak tahu, mereka tahu sekali. Cuma ketika orang sudah tua itu mereka punya jabatan, mereka punya nama, mereka punya posisi, mereka punya sesuatu kebanggaan yang mereka takut kalau mereka tinggalkan agama mereka dan mereka pindah dalam Islam, itu semuanya akan hilang. Itu semuanya akan hilang, dan itu nggak dimiliki sama anak muda. Sehingga anak muda lebih mudah untuk menerima kebenaran, itu mudah. Nah, itu kenapa kok Islam ketika datang di awal-awal yang masuk Islam itu anak-anak muda semua, jarang yang tua-tua. Yang tua-tua itu seperti Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah itu masuk Islam juga, tapi terakhir. Apakah dia itu nggak tahu? Tahu sekali. Bahkan Abbas yang pamannya Rasulullah. Kalau Hamzah beda, Hamzah masih muda. Hamzah dengan Nabi Muhammad itu umurnya sama, sehingga dia muda sekali untuk masuk Islam, karena anak muda. Tapi beda dengan Abbas sudah tua, Abbas lebih tua. Demikian juga Abu Thalib karena sesepuh, apalagi ketua suku, dia tahu sekali kebenaran, tapi akhirnya dia pun nggak masuk Islam. Kenapa? Karena ketenaran, kemudian jabatan, kedudukan, itu yang membuat mereka itu belum tentu bisa meninggalkan. Nah, itu ketika anak-anak muda itu nggak punya itu, mereka itu lebih mudah untuk masuk Islam. Sehingga ketika Islam itu datang, hampir semua yang masuk Islam itu anak-anak muda, kecuali ketika jabatan sudah nggak berlaku. Contohnya misalkan ada beberapa tokoh-tokoh kafir Quraisy yang masih hidup, yang mereka akhirnya masuk Islam, seperti Suhail bin Amr. Ini tokoh besar, tapi akhirnya dia itu masuk Islam. Seperti Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah, itu juga masuk Islam juga. Tapi kenapa dia masuk Islam? Sudah tidak ada harapan. Sampai akhirnya ketika Rasulullah itu menaklukkan kota Mekah, Abu Sufyan sudah nggak ada harapan. Perang sama Muhammad sudah nggak bisa. Negara Arab Mekah sudah hancur. Setelah itu tidak ada pilihan kecuali masuk Islam. Setelah itu ketika dia pulang, ketemu sama Hindun itu, dia adalah wanita paling tinggi nasabnya, wanita yang luar biasa nasabnya. Tapi dia itu benci sekali sama Hamzah, karena Hamzah yang membunuh bapak dan saudaranya. Sampai akhirnya dia itu yang membedah jantungnya Hamzah. Ketika Abu Sufyan pulang ke rumah, kemudian Abu Sufyan itu sudah masuk Islam, istrinya marah. Setelah itu ngomong sama Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, apakah kamu tinggalkan apa yang sudah kita miliki ini? Gitu. Kita punya nasab dan yang lainnya, apakah akan kita tinggalkan itu?" Maka Abu Sufyan mengatakan, "Memang. Siapa orang di sini yang paling tinggi nasabnya? Saya paling tinggi dan kamu juga paling tinggi. Sehingga suami istri yang semuanya nasabnya tinggi semua. Kita orang kaya." Abu Sufyan sebagai seorang kaya raya, Abu Sufyan, karena dia itu sebagai ketua kafilah dagang. Apa kata beliau itu? Sudah, apalagi yang mau dibanggakan? Sudah nggak ada lagi. Nasab sudah nggak bermanfaat sekarang. Harta nggak bermanfaat. Kita sudah kalah dengan Muhammad. Tidak ada pilihan kecuali apa? Kecuali kita itu kembali kepada Islam. Itu saja. Nggak ada pilihan yang lain. Akhirnya ketika tidak ada pilihan, karena sudah nggak bisa dibanggakan lagi itu, akhirnya baru mudah untuk menerima Islam. Tetapi ketika masa-masa jaya, di mana kita bisa membanggakan kemampuan kita, jabatan kita, harta kita, banyak orang itu yang tidak bisa menerima kebenaran. Maka itu sering sekali dakwah sunnah itu atau dakwah Islam yang menerima itu mesti orang-orang awam, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang dia itu masih muda, itu yang paling cepat menerima. Kenapa? Karena mereka tidak ada motif yang lain kecuali kebenaran yang mereka cari. Dan mereka nggak terlalu khawatir kalau mereka itu mencari kebenaran, hilang dunia mereka, karena mereka nggak punya dunia. Nah, itu ketika Heraklius tanya sama Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan waktu itu masih kafir, ditanya banyak pertanyaan, di antaranya itu, siapa pengikutnya Muhammad itu siapa? Maka Heraklius mengatakan, Heraklius kan tanya sama Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, pengikutnya Muhammad itu du'afa'ukum au asyrafukum?" Pengikutnya Muhammad itu orang-orang lemah di antara kalian atau pemuka-pemukanya? Maka Abu Sufyan yang mengatakan, orang-orang lemah di antara kami. Sedangkan tokoh-tokoh kami jarang yang masuk Islam. Kecuali memang orang-orang yang berjiwa besar, siap untuk meninggalkan apa yang dia miliki untuk menerima kebenaran. Dan itu paling nggak banyak, itu paling cuma Abu Bakar.
paling Abu Bakar saja. Sedangkan yang lain anak-anak muda. Utsman bin Affan, demikian juga yang itu anak-anak muda. Apalagi Ali bin Abi Thalib, anak masih kecil, itu siap menerima kebenaran. Tapi kebanyakan selain itu yang masuk Islam Bilal, yang masuk Islam Ammar bin Yasir, kemudian Abdullah Khabbab bin Arid, itu semuanya budak-budak yang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka tidak ada motif, tidak ada tujuan. Mereka masuk Islam ya karena mereka itu mencari kebenaran. Kenapa? Karena nggak ada yang ditakutkan dari dunia mereka. Tapi kalau orang itu dia punya jabatan, dia itu punya ketenaran, dia itu punya harta, dia itu punya dunia, belum tentu dia itu berani mengorbankan dunia yang dia miliki. Sehingga banyak orang-orang yang dia itu kafir itu karena dia itu tahu kebenaran itu tahu. Cuma kenapa kok mereka itu tidak mau mengamalkan kebenaran? Karena mereka harus mengorbankan apa yang mereka miliki. Dan itu nggak mudah. Dan itu tidak mudah. Banyak orang yang tahu sunnah, yang tahu kebenaran itu banyak sekali. Tetapi mereka lebih memilih jalan, saya akan benci sunnah, saya akan benci tauhid, saya akan benci Islam. Bukan karena saya nggak tahu, tetapi saya tidak bisa mengorbankan apa yang saya miliki. Dan itu banyak. Orang yang seperti ini banyak. Heraklius, Raja Romawi. Apakah dia nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi yang benar? Tahu sekali. Bahkan Nabi ini ditunggu, Nabi Muhammad itu ditunggu. Cuma karena bangsanya bangsa Arab, bukan bangsa Romawi, akhirnya ditolak. Sampai akhirnya memilih jalan untuk keluar dari Islam. Tidak mau masuk Islam, dan dia tahu dia pun akan kalah, dan rupanya benar. Demikian juga orang-orang yang lain, orang Yahudi pun juga tahu sekali mereka. Sampai akhirnya mereka pun faham kita akan kalah dengan Muhammad. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi diusir dari Madinah. Mereka pun tahu, cuma apa? Mereka tidak berani mengorbankan apa yang mereka miliki. Kenapa? Menerima kebenaran itu gak mudah. Terkadang ada orang yang menerima kebenaran, dia nanti akan dicaci maki setelah itu. Seperti Nabi Muhammad, dulunya dipuji-puji, setelah mengajarkan tauhid, akhirnya setelah itu dicaci maki. Karena orang kan seperti itu. Kita menerima kebenaran, terkadang jabatan kita akan lengser, terkadang harta kita akan berkurang, terkadang bahkan keluarga kita akan minta kita cerai, dan kita akan diusir dari kampung halaman kita, dan kita dicaci maki dan yang lainnya. Sehingga belum tentu orang itu siap untuk menerima kebenaran. Ya, itu lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Tidaklah berselisih orang-orang ahlul kitab kecuali setelah datang kepada mereka petunjuk, yaitu orang-orang ahlul kitab yang nanti mereka akan berpecah belah, mereka akan bercerai-berai. Kapan itu akan terjadi? Ketika sudah datang kepada mereka kebenaran. Ada yang menerima kebenaran dengan susah payah dan resiko yang mereka siap menanti. Ada juga yang lebih memilih untuk kufur. Yang kufur pun nanti metodenya beda-beda. Ada yang diam, yang penting saya diam sajalah. Ada yang dia itu kufur dan siap untuk membumi hanguskan kebenaran, sehingga dia tahu kebenaran, setelah itu dia milih kufur dan dia bersumpah untuk menghancurkan. Dan orang yang menghancurkan kebenaran mereka pun juga bermacam-macam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Orang berusaha untuk menghancurkan kebenaran dengan lisan-lisan mereka. Sehingga nanti mereka pun macam-macam. Ada yang dengan harta mereka, ada yang dengan mulut mereka, media mereka, dan yang lainnya. Terjadilah perbedaan seperti ini kapan ini? Setelah datang kebenaran. Kalau kebenaran belum datang, mereka pun gak berselisih pendapat, mereka sama. Tetapi ketika sudah datang kebenaran, akhirnya mereka itu berselisih pandangan mereka. Dan memang ketika Nabi diutus, Rasul diutus, nanti yang menjadi standar itu orang-orang kayanya. Yang menjadi standar itu orang-orang kaya. Kalau orang-orang miskin itu mereka nggak terlalu penting. Sehingga ketika banyak orang yang masuk Islam itu orang-orang miskin, itu pun nggak diakui. Standarnya apa? Standarnya itu orang-orang kaya. Maka Allah kalau ingin menghancurkan sebuah negeri, siapa yang akan dihancurkan pertama kali dulu itu orang-orang kayanya. Dikasih kekayaan, kasih jabatan. Ketika pejabatnya sudah rusak, orang-orang kaya yang sudah rusak, tokoh-tokoh masyarakat sudah rusak, nanti setelah itu baru datangkan azab sama Allah Ta'ala. Walaupun mayoritas masyarakat biasanya itu orang baik-baik saja itu. Nah, itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, di surat Al-Isra di ayat ke-16. Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan,
Kalau kami ingin menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, yang kami lihat itu orang-orang kayanya mereka, tokoh-tokohnya mereka, pejabatnya mereka, itu kami lihat. Akan kami perintahkan kepada mereka, tokoh-tokohnya, para pejabatnya, orang-orang kayanya, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Fafasaku fiha, tapi rupanya orang-orang kayanya, tokoh-tokohnya, mereka milih untuk berbuat dosa dan maksiat. Fahaqqa 'alaihal qawlu, setelah itu mereka siap untuk diazab oleh Allah Ta'ala. Fadammarnaha tadmira, setelah itu baru kami azab dengan azab yang pedih. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh, sudah terlalu banyak kaum-kaum yang kami azab setelah Nabi Nuh berlalu. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira, dan cukup Allah sebagai pelihat, Allah akan menyaksikan dan melihat terhadap perbuatan hambanya. Sehingga intinya tokoh itu penting sekali. Ketika tokoh kita, misalkan kita punya negara, tokoh kita, demikian juga pejabat kita, pemuka-pemuka kita, mereka jauh dari Allah Ta'ala, maka pasti akan diazab sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka, orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik, kecuali mereka itu juga diperintahkan sama, yaitu apa? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, supaya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan hanya kepada Allah semata agama, dalam kondisi hanif. Hanif itu sering diartikan lurus, tetapi tidak. Hanif itu condong, yaitu condong kepada tauhid dari kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan mereka itu harus menegakkan salat. Wa yutuz zakat, dan bayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu juga diperintahkan tiga ini. Mereka diperintahkan untuk bertauhid, mereka diperintahkan untuk menegakkan sholat, dan mereka diperintahkan untuk bayar zakat. Kalau mereka tidak menjalankan di dunia, mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak bayar zakat, nanti mereka akan diazab dengan tambahan-tambahan seperti itu. Jadi maksudnya gini, orang kafir itu pasti orang kafir karena mereka orang kafir, ya mereka kufur. Dan mereka yang nggak sholat, namanya orang kafir. Mereka nggak puasa, mereka nggak bayar zakat. Nanti di hari kiamat itu azabnya apa? Maka azabnya berlipat-lipat. Mereka diazab karena mereka kufur. Kemudian mereka ditambahkan azab lagi karena mereka nggak sholat. Mereka ditambahkan lagi azab karena mereka nggak bayar zakat. Mereka ditambahkan lagi azab karena mereka itu tidak mau puasa dan yang lainnya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, wala nazidukum illa azabah, tidaklah kami menambah kalian kecuali azab yang berlipat-lipat. Sehingga mereka itu azabnya itu berlipat-lipat mereka itu. Jadi orang kafir itu tidak diazab karena kufurnya saja. Ya, kufur juga termasuk azab yang paling mengerikan. Tetapi ketika mereka nggak sholat, mereka nggak puasa, mereka nggak bayar zakat, itu pun juga mereka nanti akan diazab dengan tambahan itu. Jadi mereka sudah diazab karena kufur, ditambah lagi azab karena mereka nggak sholat, tambah lagi azab karena mereka itu nggak bayar zakat. Kenapa? Karena itu diperintahkan sama mereka, diperintahkan kepada mereka. Kalaupun mereka sholat sekarang, puasa sekarang, itu pun nggak diterima sama Allah Ta'ala karena mereka kufur. Sehingga orang kafir itu nanti azabnya berlipat-lipat. Di neraka jahanam itu azabnya mengerikan. Kenapa? Karena setiap dosa yang mereka kerjakan, padahal dosa mereka itu berlipat-lipat karena kufurnya mereka, itu nanti semua dosa itu akan dijadikan sebagai azab bagi mereka. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, mereka di neraka jahanam kekal di dalamnya, dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Oleh itu Rasulullah mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah orang mendengar saya diutus sebagai nabi akhir zaman, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu orang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau apa saja, thumma yamutu, kemudian orang itu meninggal dunia, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia enggak beriman dengan apa yang saya bawa, yaitu Islam, tidak beriman kepada Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka jahanam yang kekal selama-lamanya, dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka jahanam. Abu Thalib saja, ya dia orang yang paling berjasa untuk Islam. Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW, tapi qadarullah dia itu matinya nggak mendapatkan hidayah. Itu saja beliau, Rasulullah mengatakan, karena saya itu berdoa terus sama Allah, minta supaya Abu Thalib diringankan, akhirnya dikabulkan.
fakana fid darkil asfali, yaitu Abu Thalib itu orang yang paling ringan azabnya di neraka jahanam. Tapi Abu Thalib tidak akan keluar selama-lamanya, kekal selama-lamanya, walaupun azabnya diringankan, tapi tidak bisa keluar selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik, mereka semuanya di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di alam semesta. Yaitu kezaliman, kejelekan yang paling parah itu adalah kufur. Jadi kufur itu merupakan kejelekan yang paling parah, itu kufur. Maka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka itu adalah makhluk yang paling jelek. Sehingga mereka dinamakan dengan syarrul bariyah. Bariyah itu makhluk, yaitu syar itu paling jelek, makhluk yang paling jelek yang pernah Allah telah ciptakan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sedangkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka itu adalah orang-orang sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Kalau mereka itu sudah bisa seperti ini, mereka bisa iman dalam hati mereka, dan mereka bisa beramal soleh dalam luar mereka, dalam anggota badan mereka, maka nanti mereka itu menjadi manusia terbaik. Kalau sudah mereka menjadi manusia terbaik, nanti Allah akan memberikan balasan. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasannya apa? Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka surga, namanya surga Aden. Surga Aden, dan surga Aden itu termasuk tingkatan tinggi. Surga Aden itu tingkatan yang tinggi sekali. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di mana di surga itu akan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Rasulullah SAW itu pernah masuk ke sungai ini. Rasulullah masuk ke sungai. Rasulullah juga pernah masuk ke surga Aden. Pernah Rasulullah SAW itu dalam mimpi beliau, perjalanan panjang dalam mimpi beliau. Beliau ketika tidur, dan tidurnya Nabi itu wahyu. Tiba-tiba datang dua malaikat membawa beliau. Kemudian dilihatkan bagaimana azab-azab, ngeri sekali azabnya itu. Ada orang yang tidurnya itu terlentang. Setelah itu datang malaikat bawa batu yang besar, dipukulkan di kepalanya orang itu sampai beremuk kepalanya. Ada orang yang tidurnya tengkurap. Setelah itu datang malaikat bawa jangkar besi. Setelah itu ditusukkan di mukanya, kemudian ditarik ke belakang sampai terkelupas daging dengan tulangnya. Dan ngeri, azabnya itu ngeri sekali lah, banyak sekali. Dilihat sama Rasulullah, sampai Rasulullah terheran-heran. Setelah itu diajak terus jalan, sampai akhirnya Rasulullah itu masuk ke sebuah taman. Ada taman yang sangat indah sekali, kata Rasulullah. Setelah itu Rasulullah suruh masuk ke dalamnya lagi. Muhammad, ayo masuk lagi. Maka ketika masuk ke dalamnya itu, Rasulullah melihat ada sebuah pohon yang sangat-sangat besar. Pohonnya besar sekali, kata Rasulullah. Kemudian di bawah pohon itu ada orang yang sangat tinggi. Dia di bawah pohon sedang bermain-main dengan anak yang jumlahnya banyak sekali anak itu. Kemudian di sampingnya orang yang tinggi itu, di sampingnya sebelah sana dari pohon itu, ada orang yang sedang mengumpulkan daun-daun. Setelah itu dibakar, kemudian apinya itu, dia itu bikin api yang besar. Setelah itu Rasulullah tanya, wahai malaikat, ini siapa ini, orang ini? Rasulullah kata malaikat, jangan tanya dulu ya Muhammad, nanti akan saya ceritakan semua. Setelah itu disuruh naik ke atas pohon. Wahai Muhammad, naik ke atas pohon. Akhirnya Rasulullah naik ke atas pohon, dibantu sama malaikat. Setelah itu masuk ke sebuah istana yang sangat indah sekali. Rasulullah masuk ke dalamnya. Setelah itu melihat bagaimana bangunan-bangunan di dalamnya. Setelah itu kata malaikat, wahai Muhammad, ayo naik lagi. Setelah itu Rasulullah naik lagi. Ada bangunan istana yang lebih indah daripada sebelumnya. Setelah itu istirahat di situ sampai akhirnya Rasulullah nanti diberikan minum di situ. Setelah itu jelaskan satu persatu, Muhammad, tadi kamu lihat seperti azab seperti ini, itu maksudnya ini sampai akhirnya engkau masuk ke sebuah taman. Ini taman itu ya ini kenikmatan dari Allah Ta'ala. Setelah itu kamu melihat tadi ada orang yang tinggi sekali sampai Rasulullah tidak bisa melihat wajahnya saking tingginya, itu adalah Nabi Ibrahim. Sedangkan anak-anak yang bermain ini adalah anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik. Sedangkan orang yang mengumpulkan daun kemudian setelah itu dibakar, itu adalah malaikat Malik, yaitu yang dia menjaga neraka jahanam. Kemudian kamu naik ke atas pohon itu, kemudian melihat ada sebuah istana yang megah, itu adalah surga biasa bagi semua orang mukmin. Sedangkan kita sekarang di sini itu adalah surga Aden, yaitu surga yang tinggi, namanya surga Aden. Setelah itu malaikat mengatakan, Muhammad, coba kamu lihat lagi ke atas.
Setelah itu Rasulullah melihat ke atas, Rasulullah melihat sebuah bangunan rumah yang luar biasa indahnya, yaitu melebihi semua keindahan yang di bawah-bawahnya. Maka malaikat mengatakan, Muhammad, itu rumah kamu. Itu rumah kamu, namanya Wasilah. Rumahnya namanya Wasilah. Seperti kalau kita doa selesai azan, Allahumma robba hadhi dawati tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah. Al-Wasilah itu rumah yang paling tinggi di surga. Akhirnya Rasulullah mengatakan, malaikat, tolong izinkan saya untuk masuk ke rumah saya. Kata malaikat, Muhammad, tidak. Selama kamu masih hidup di dunia, kamu tidak akan diizinkan masuk ke rumah kamu. Tapi kalau nanti kamu sudah selesai dari urusan dunia, maka nanti kamu akan diizinkan. Sehingga surga Aden itu surga yang sangat tinggi sekali, surga Aden ini. Nanti juga ada namanya surga Firdaus, itu tingkatan-tingkatan. Jadi ada surga Aden, surga Firdaus, itu tingkatan-tingkatan. Nanti semakin tinggi tingkatannya, berarti kenikmatan itu semakin banyak. Surga itu semakin tinggi tingkatannya, semakin besar kenikmatan di dalamnya. Allah Ta'ala mengatakan di sini, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga Aden di sisi Allah Ta'ala. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan sungai-sungai itu nanti di surga itu ada samudra susu, samudra air tawar, samudra khomer, samudra madu. Sehingga orang minum sepuasnya. Demikian juga nanti khomer itu di sana. Maka itu kenapa kok khomer itu kita nggak boleh minum di dunia? Karena khomer itu kenikmatan surga. Khomer itu kenikmatan surga. Nanti kita di surga, kita itu akan minum khomer. Cuma khomer di surga itu nggak membuat mabuk. Khomernya itu tidak membuat mabuk. Siapa, kata Rasulullah mengatakan, siapa man syaribal khomra fid dunya, siapa yang minum khomer di dunia, lam yashrabhu yaumal qiyamah, dia tidak akan minum khomer di surga nanti di hari kiamat. Yaitu apa? Kita itu kenapa sekarang itu kok ada beberapa kenikmatan dunia yang kita nggak boleh menikmati, seperti khomer nggak boleh, seperti sutra bagi laki-laki nggak boleh, seperti emas bagi laki-laki nggak boleh, karena itu kenikmatan surga. Itu kenikmatan surga, sehingga bagi kita nggak dibolehkan. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun juga ridho kepada Allah Ta'ala. Dan ini ridhonya Allah kepada kita itu lebih besar daripada kenikmatan surga. Jadi ada sebuah kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga dan seisinya, yaitu apa? Keridhoan Allah Ta'ala. Allah ridho kepada kita. Allah ridho kepada kita itu kenikmatan yang luar biasa. Sehingga keridhoan Allah kepada kita itu bisa mengalahkan kenikmatan surga dan seisinya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada kita dan mereka pun ridho, yaitu kita pun ridho sama Allah Ta'ala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Pahala ini disediakan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ketika dia takut kepada Allah Ta'ala, akhirnya apa? Dia akan mendekat kepada Allah Ta'ala dengan ibadah, kemudian dia meninggalkan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena takut. Jadi kalau modelnya itu takut. Kalau kita sudah takut, maka kita itu nanti akan meninggalkan dosa dan maksiat. Nah itu kita belajar agama, kita itu belajar ngaji. Intinya itu apa? Intinya itu takut sebenarnya itu. Orang punya ilmu, kalau dia itu gak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, ilmunya gak ada manfaatnya. Orang gak punya ilmu, tapi dia takut sama Allah Ta'ala, dia sudah luar biasa. Nah itu kata Imam Ahmad belum mengatakan, aslul ilmi khasyatullah. Inti dari ilmu yang kita pelajari itu apa? Takut kepada Allah Ta'ala. Kalau kita punya takut kepada Allah Ta'ala, inti ilmu sudah kita dapatkan. Inti ilmu itu sudah kita dapatkan. Sehingga apa? Intinya itu di situ. Banyak orang-orang dia itu punya ilmu, tetapi malah dia itu bergelimang dosa dan maksiat. Kenapa? Karena ilmunya nggak bermanfaat. Nah, kenapa nggak bermanfaat? Karena dia itu nggak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga yang penting itu apa? Yang penting itu takut. Kalau kita sudah takut sama Allah Ta'ala, maka takut kepada Allah Ta'ala ini akan mengantarkan buahnya kebaikan. Tapi kalau sudah hilang rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, maka itu nanti akan menjadikan kita itu terjerumus dalam dosa dan maksiat. Ya, sampai sini alhamdulillah kita sudah selesai tafsir ringkas tentang surat Al-Bayyinah. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di surat yang lain. Sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.